Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1. Nah, ini Kak Sari sudah sampai di halaman 47 dan 48, terutamanya di halaman 48 ya. Kita diminta untuk mengisi tabel 2.1 jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini bacanya sumbu X dan sumbu Y, bukan sumbu min X, sumbu min Y. Bukan ya? Karena di grup beberapa kali Kak Sari lihat ada anak-anak kelas 8, enggak semuanya sih, beberapa aja yang membacanya ini sebagai sumbu min X dan sumbu min Y. Keliru ya Dek ya. Ini bacanya sumbu X dan sumbu Y. Nah, koordinat titiknya ini dia A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ini ada di halaman 47. Kita diminta misalnya untuk koordinat A 2,6, jarak ke sumbu X-nya berapa satuan? Di sini sudah dicontohkan 6 satuan, dan jarak ke sumbu Y-nya berapa satuan? Seperti itu. Ya, Kak Sari bantu ya, mudah-mudahan kalian paham. Oke, sebelum mulai kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini dia di halaman 47. Ayo kita menalar. Amati titik-titik pada koordinat kartesius di samping dan isilah tabel berikut. Tabelnya sengaja sudah Kak Sari salin supaya kita nggak bolak-balik ke halaman 47 48 ini ya, Dek ya. Tabel yang dimaksud nanti yang kita isi yang di sini. Nah, berdasarkan ini dia titik-titiknya. Yang A 2,6, B 5,5, C-nya negatif 4,3, D-nya negatif 5,6 ya. Kemudian E-nya negatif 3, negatif 3 dan seterusnya ya, sampai F, G, dan H ya. Oke, Kak Sari bantu caranya. Contoh dulu untuk yang A. Tadi yang ditanya adalah jarak ke sumbu X dan jarak ke sumbu Y. Nah, sebenarnya ini soal yang mudah. Menentukan jarak titik ke sumbu X dan jarak titik ke sumbu Y itu semudah kita lompat ke kolam renang. Nah loh, apa lagi itu hubungannya ya? Gini deh, misalnya untuk yang A, bayangkan titik A ini sebagai pelampung. Nah, kotak-kotaknya ini sebagai air kolam renang. Kemudian sumbu X di sini ini sebagai tepian kolam renang ya. Kita bisa berjalan di sini. Sumbu X juga gitu. Ini sebagai pinggiran atau tepian kolam renang. Nah, sekarang kita berdiri dulu di sumbu X di sini. Kita jalan-jalan di sekitar sini. Ini Kak Sari perbesar ya biar kalian mudah melihatnya ya. Wih, mantap nih. Nah, ini kita jalan-jalan di sini. Kemudian dari sini kita melihat, di sana ada pelampung. Nah, kalau kita ingin mengambil pelampung itu, kan kita harus loncat ke kolam, ya kan, masuk ke air. Nah, pertanyaannya nih loncatnya berapa langkah gitu loh. Ya hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah atau 6 satuan. Berarti jarak pelampung ini terhadap sumbu X nih ya, nih sumbu X, jarak titik A terhadap sumbu X adalah 6 langkah atau 6 satuan, gitu aja. Nah, sekarang kita pindahkan. Ini dia, jarak ke sumbu X-nya 6 satuan. Oke, sekarang jarak ke sumbu Y. Kalau yang ditanya jarak ke sumbu Y, ya kita berdiri di tepian kolam renang yang ada Y-nya. Ini sumbu Y ya, di sini. Kita berdiri di sini. Kemudian kita melihat pelampung, di sini ada pelampung A. Nah, kita posisinya di sini nih, Dek. Kalau mau melompat ke A, kita melompat berapa langkah atau berapa satuan? Hitung. 1, 2. 2 satuan. Sudah, gitu aja. Jadi jarak titik A ke sumbu Y adalah 2 satuan, atau dibalik, jaraknya sumbu Y terhadap titik A ya sama, 2 satuan gitu. Kita pindahkan ke tabelnya. Nah, ini dia. 2 satuan. Selesai. Jadi untuk soal nomor 1 sudah selesai, gitu aja ya. Jarak ke sumbu X-nya 6 satuan, jarak ke sumbu Y-nya 2 satuan. Gampang. Nah, sekarang kita beralih ke yang titik B. Koordinatnya 5,5. Ini dia B. Sekarang kita mau menghitung jarak terhadap sumbu X. Berarti kita berdiri di tepian yang X ini ya. Tepian kolam yang ada tulisannya X. Di sini kita berdiri. Nah, kita mau mengambil pelampung B. Berarti kita meloncat ke sana berapa satuan? 1, 2, 3, 4,
5. Nah, 5 satuan. Ini jarak terhadap sumbu X. Sekalian kita hitung jarak terhadap sumbu Y. Berarti kita ganti berdirinya di sini, di sumbu Y. Ya, jarak ke B-nya berapa langkah? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. 5 langkah juga. Ya, jadi ini kebetulan sama. Jarak ke sumbu X-nya juga 5 langkah atau 5 satuan. Jarak dari sumbu Y-nya juga 5 satuan. Ya, kita pindahkan. Ini 5 satuan, 5 satuan. Udah paham belum? Nah, kalau sudah paham tinggal latihannya aja ya. Yuk yang C sekarang negatif 4,3 kita ukur ya jaraknya ya. Nah, C-nya ada di sini. Ini pelampung C ya. Jarak terhadap sumbu X. Sumbu X-nya yang ini ya. Ini kan ada tulisannya X, berarti sumbu X di sini. Oke, jarak ke C hitung. 1, 2, 3. Kemudian jarak terhadap sumbu Y. Ini dia sumbu Y-nya. Kita berdiri di sini ya. Mau mengambil pelampung C itu. Berarti harus loncat dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 satuan. Tinggal dipindah. Ini tadi sumbu X-nya jaraknya 3, sumbu Y-nya jaraknya 4. 3, 4. Nah, gitu aja. Lagi, lanjut yang D untuk latihan. Oke, ini dia D-nya di sini. Nah, ini pelampungnya ya. D koordinatnya negatif 5,6. Yuk, jarak terhadap sumbu X. Ini sumbu X kan. Jaraknya yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Oke, sekarang jarak terhadap sumbu Y. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kita berdiri di sumbu Y di pinggiran kolam yang ini, terus kita meloncat ke sana ya. Ternyata meloncatnya 5 ya. 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang kita berdiri di tepian X tadi, di sumbu X tadi, kita meloncatnya 6 satuan. Kita pindahkan jawabannya ya, 6 dan 5. Oke. 6, 5. Nah, kalau udah gini nih Dek, kalau kalian udah paham, boleh loh mulai dari yang E, F, G, H ini kalian kerjakan dulu. Caranya videonya Kak Sari ini di pause dulu, nanti dicocokin di akhir gitu ya. Kalau kalian sudah ketemu jawabannya ini berapa satuan gitu ya, dicocokin. Coba nanti berapa yang benar, berapa yang salah. Kalau udah benar berarti kalian beneran udah paham. Tapi kalau ada yang keliru, nah coba dilihat di penjelasannya Kak Sari. Kelirunya di mananya sih gitu. Itu akan lebih efektif daripada hanya menyalin aja 6 satuan, 2 satuan, 5 satuan, 5 satuan gitu ya deh ya. Oke. Sip. Lanjut ke yang nomor 5. Titik E. Kalian udah ketemu belum jawabannya? Ya, ini titik E-nya di sini ya. Ini. Nah, jarak terhadap sumbu X atau jarak ke sumbu X. Sumbu X-nya yang ini. Nah, sumbu X. Jaraknya berapa? Hitung. 1, 2, 3. 3. Sekarang jarak terhadap atau jarak ke sumbu Y. Sumbu Y-nya yang ini dong ya. Nah, kita berhenti di sini. Hop. Nah, jaraknya berapa nih? 1, 2, 3 juga. Nah, berarti 3 dan 3. Pindahkan. 3 satuan. 3 satuan. Gimana? Sama nggak dengan jawaban kalian? Oke, lanjut yang F sekarang. Ini dia F-nya. Di sini ya, titik ini. Ini F negatif 5, negatif 6 di sini posisinya. Jarak ke sumbu X. Sumbu X itu ini ya. Berarti kita berhenti di sini. Yuk hitung jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Sekarang jarak ke sumbu Y. Sumbu Y-nya di sini ya. Hop. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jawabannya 6 dan 5. Pindahkan. 6, 5. Sama nggak jawabannya dengan punya kalian? Mudah-mudahan sama, berarti udah paham banget gitu ya. Yuk terakhir G, terakhir, 2 terakhir G dan H. Yang G dulu. Nih, pelampung G ada di sini. Jarak
ke sumbu X. Berarti kita berdiri di tepian kolam yang X, yang ada tulisannya X ini ya. Nah, di sini. Oke, kita mau melompat. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Nah, sekarang kalau terhadap sumbu Y atau jarak ke sumbu Y-nya yang di sini ya. Hop, di sini aja kalau mau melompat ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Berarti jawabannya 4 sama 5 ya. Yuk. 4, 5. Oke, terakhir benar banget, ini benar terakhir nih ya, yang H 3,-6. Kita lihat gambarnya. Ini pelampung hanya ada di sini. Yuk, jarak ke sumbu X. Ini sumbu X-nya tentu saja. Kita mau lompatnya dari sini aja ya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang jarak ke sumbu Y. Sumbu Y-nya yang ini. Kita mau loncat dari sini aja. 1, 2, 3. Gitu. Berarti jawabannya 6 dan 3. Tinggal dipindahkan. 6, 3. Yes, selesai. Alhamdulillah. Coba-coba siapa yang sudah bisa kasih jawabannya Kak Sari di kolom komentar ya. Saya bisa gitu aja. Itu aja udah menyemangati Kak Sari banget loh. Kak Sari ngebantu gini nih dengan harapan banyak dari kalian yang kebantu ya. Walaupun ilmunya Kak Sari nggak seberapa, sedikit-sedikit aja, tapi Kak Sari mau berbagi sebanyak-banyaknya buat kalian. Mudah-mudahan banyak yang kebantu gitu. Bahkan Kak Sari mau bantu di dalam grup ya Dek. Di sana itu banyak anak-anak kelas 8 dari seluruh Indonesia yang belajar bareng ya, saling diskusi. Kalau ada yang punya soal terus ada yang bisa jawab, mereka bantu. Tentu saja Kak Sari pantau. Kalau udah nyerah semuanya, nah baru boleh Kak Sari yang bantu ya. Walaupun gini juga, kadang-kadang kalau di grup itu banyak yang diem, bukan berarti mereka nggak bisa, tetapi mereka pasti sedang sibuk dengan studinya masing-masing ya. Makanya di situ Kak Sari yang akan ambil peran banyak, Kak Sari yang bantu. Kalau kamu mau gabung, boleh ya. Grupnya gini cara gabungnya, ketik nama _8, karena kan kalian kelas 8 gitu. Kirim ke 081456109870. Ini nanti grupnya ada dua macam, ada yang gratis. Nah, ini kesukaan kalian tuh gratis, dan ada yang berbayar. Yang berbayar juga ada yang suka ya. Karena kalau yang berbayar itu kalau minta diskusi soal atau minta pembahasan soal itu enggak seperti minta tolong banget gitu loh, karena kan mereka sudah bayar, jadi seperti profesional ya. Memang Kak Sari yang ngebantu menjawab PR mereka supaya dapat nilai 100 tentu saja, dan supaya paham. Jadi nanti kalau pas ujian soalnya mirip dengan yang di PR-in, mereka bisa gitu. Tetapi yang gratis juga nggak kalah ya Dek ya. Yang gratis juga seru, di sana kan banyak ya siswa-siswanya ya kelas 8. Jadi kalian nanti bisa melihat soal-soal dari teman-teman yang lain gitu. Ada Kak Sari juga di sana ya. Boleh, bebas mau pilih yang gratis atau yang berbayar, silahkan. Gini ya, ketik nama _8, kirim ke nomor WA-nya Kak Sari. Nanti kalau ada yang tanya, kalau yang berbayar berapa Kak Sari, mahal nggak? Enggak, yang berbayar pun cuman murah aja, 10.000 1 bulan. Dah gitu. Murah meriah ya. Untuk ilmu nggak usah mahal-mahal lah ya. Oke. Udah gitu aja ya pesannya Kak Sari ya. Intinya belajar terus ya Dek. Kalau kamu suka sama videonya Kak Sari, boleh ya di like, di komen, di share, dan di subscribe. Makasih banget loh ya. Dan sampai ketemu di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.